selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang memiliki tampilan yang bagus, yaitu Ubuntu Budgie. Dan Linux Ubuntu Budgie yang saya review kali ini adalah Ubuntu Budgie versi 20.10 yang masih dalam tahapan beta dan diharapkan akan rilis di bulan Oktober ini. Baik, yang pertama Ubuntu Budgie sendiri adalah Ubuntu yang menggunakan Budgie desktop environment yang ditujukan untuk pengguna dengan memori yang tidak cukup besar, sehingga jika kita menggunakan laptop atau komputer yang sudah agak lama pun bisa menjalankannya dengan baik. Kemudian secara popularitas Ubuntu Budgie ini menurut ranking dari website distrowatch.com dia berada di peringkat 58 ya, 58. Jadi dibilang cukup populer karena di sini ada 100 distribusi Linux dan BSD yang di-ranking oleh DistroWatch. Kemudian dari sisi tampilan, di sini saya menggunakan VirtualBox dengan alokasi memori yang saya berikan sebesar 1542 MB atau 1,5 GB, dan dengan posisi seperti itu Ubuntu Budgie yang ada di VirtualBox ini bisa berjalan dengan lancar. Secara tampilan baik dari sisi visual maupun dari sisi keterbacaan font ini sangat baik. Kemudian secara aplikasi yang ada secara default, dari halaman pertama ada game 2048, kemudian berbagai aplikasi untuk manajemen tampilan, lalu browser seperti biasa, browser bawaan biasanya menggunakan Firefox, tetapi kita bisa menambahkan Google Chrome dengan mudah seperti yang sudah saya buat di video saya yang lainnya. Lalu untuk Office yang dibawa adalah LibreOffice tentu saja, seperti kebanyakan Linux yang lain. Untuk multimedia player ada Rhythmbox untuk memainkan musik, dan text editor standar di sini mirip seperti yang ada di Ubuntu. Kemudian kita lihat dari sisi performa di sistem monitornya dengan alokasi 1500, di sini terbacanya 1,4 GB RAM yang saya sediakan, yang dipakai oleh Ubuntu Budgie 67%-nya. Jadi cukup enteng. Kemudian salah satu hal yang menarik perhatian ketika kita menggunakan Ubuntu Budgie adalah dari sisi kustomisasi tampilan. Kita tidak perlu melakukan banyak hal untuk mengubah tampilannya sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan tren yang ada saat ini, karena di sini sudah ada aplikasi Budgie Welcome. Untuk mengubah ikonnya kita tinggal menginstal variasi ikon dari repositori resminya. Kemudian yang menarik ada di sini desktop layout. Secara default Ubuntu Budgie 20.10 ini menggunakan layout bawaannya sendiri Ubuntu Budgie, tetapi ada berbagai macam layout yang disediakan yang hanya dengan satu klik nanti tampilannya berubah. Misalnya ketika kita ingin mengubah tampilannya menjadi ala-ala Windows, berarti kita pilih saja yang Redmond, kemudian klik apply layout, maka dalam hitungan sekian detik layout tampilan ini akan berubah ala-ala Windows, termasuk efek minimize, kemudian start menunya juga akan berubah. Misalnya kita ingin tampilan seperti yang ada di Ubuntu yang zaman dulu, ini juga dengan sekali klik maka tampilannya pun akan langsung berubah dengan panel di sebelah kiri dan panel di atas. Begitu pula jika kita ingin mengubah tampilannya ala-ala macOS, berarti kita pilih yang Cupertino. Tinggal apply layout dan tampilannya seperti ini. Mirip seperti Ubuntu Budgie layout standarnya, tetapi menu-menu yang ada akan muncul di bagian paling atas. Jadi dengan menggunakan Ubuntu Budgie ini kita tidak perlu menginstal Plunk, tidak perlu melakukan kustomisasi panel, semuanya sudah ada hanya dengan sekali klik. Ini bagi yang suka berganti-ganti tampilan tentu sebuah opsi yang sangat menarik. Kemudian untuk manajemen harddisk yang ada di
Ubuntu Budgie. Nah, secara default dia sudah membawa gparted, sehingga ketika kita ingin melakukan manipulasi pada harddisk gparted, nah ini kita bisa melakukannya dengan mudah. Meskipun kalaupun misalnya gparted tidak ada, kita bisa menginstalnya dengan perintah command line tentu saja, karena ini basisnya Ubuntu 20.10. Kemudian untuk game tadi sudah kita bahas sekilas. Sudah ada game bawaan 2048. Ini bisa untuk mengisi waktu. Selanjutnya dari sisi hardware driver, karena di posisi saat ini Ubuntu Budgie saya install di VirtualBox, jadi secara WiFi kita tidak bisa mengetesnya, tetapi saya pernah menginstal Ubuntu Budgie yang versi 2004 di harddisk saya, jadi diinstal betul-betul di laptop. Secara hardware tidak ada masalah, semuanya bisa langsung terdeteksi dengan baik. Kemudian salah satu yang menjadi tren saat ini adalah desktop dengan tampilan dark mode-nya, sehingga ketika ini kita ke setting, di dalam setting sudah ada berbagai pengaturan termasuk resolusi layar. Nah, di Ubuntu desktop Budgie desktop setting, di sini style dark theme. Nah, tampilannya sudah mendukung dark theme, sehingga ketika kita membuka aplikasi-aplikasi yang lain juga semuanya seharusnya sih ini dark theme. Tetapi mungkin ini ada salah satu masalah di refreshnya, sehingga mungkin perlu kita refresh dengan mengganti tampilannya kembali ke Budgie yang standar. Secara font sudah ada font-font populer yang terinstall, meskipun di sini belum ada fontnya Microsoft, tetapi itu bisa kita tambahi dengan mudah dengan perintah sudo apt install mstt core font. Ya, seperti itu, termasuk untuk widget dan icon ini bisa kita sesuaikan karena secara default sudah ada bawaannya. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk secara keseluruhan Ubuntu Budgie ini sangat cocok untuk Anda yang menginginkan Ubuntu tetapi dengan tampilan yang sangat mudah untuk di kustomisasi, kemudian penggunaan memorinya juga tidak terlalu berat, tidak memberatkan prosesor maupun RAM, dan secara performa bisa dibilang cukup stabil. Begitu. Dan yang paling berkesan untuk saya ketika saya mengetes Ubuntu Budgie ini adalah secara umum tampilannya, karena kalau kita ingin mengganti-ganti tampilan jelas ini luar biasa mudah. Baik, seperti itu untuk review awal Ubuntu Budgie 20.10 yang masih versi beta. Kita tunggu rilis resminya di sekitar akhir bulan Oktober ini. Jadi demikian saja untuk review saya tentang Ubuntu Budgie 20.10 beta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.